wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Azkiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik. Kami semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam darah, ajib-ajib gas Indonesia Raya. Kami semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada
Kita semua anak Indonesia jadi satu garis dalam khatulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. La 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 Kami anak Indonesia, tanah airku tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai pemuda, harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan baik, tak kurang suatu apa. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kita semuanya berupaya agar roda ekonomi tetap berkesinambungan,
Dan tentunya kita selalu menjaga prokes, protokol kesehatan. Artinya dengan mematuhi aturan pemerintah, kita tidak harus berdiam diri di rumah. Hanya kalau kita berpergian, kita bisa menjalankan dan disiplin dengan protokol kesehatan COVID-19. Dari panggung kawasan Tugu Malioboro milik Java Connection, kerja bareng Mega Suara Radionya Kulon Progo dengan Java Connection dan tentunya didukung oleh YA Kulon Progo. Siang hari ini kita menyajikan satu acara browsing obrolan siang, obrolan singkat bersama SMK Ma'arif 1 Wates. Berikan tepuk tangan untuk keluarga besar SMK Ma'arif 1 Wates. Sana kadang pendengar Mega Suara Radionya Kulon Progo serta Anda pemirsa channel YouTube Mega Suara Kulon Progo serta Potret Java di mana saja Anda berada. Lawatan yang tidak henti-hentinya kita kumandangkan dan selalu kita hadir bersama panjenengan semuanya, baik yang ada di 93,8 FM maupun yang ada di channel YouTube Mega Suara Kulon Progo serta Potret Java. Karena siang hari ini perlu kita kabarkan untuk panjenengan, kita bersama SMK Ma'arif 1 Wates dan talkshow kita di siang hari ini. Tema yang diangkat sangat menarik sekali karena keberadaan SMK 1. SMK Ma'arif 1 Wates ini berada di Kabupaten Kulon Progo dan berada di ibu kotanya Kabupaten Kulon Progo. Tema peran SMK Ma'arif 1 Wates dalam mengenal dan mengisi Bandara Yogyakarta International Airport. Sana kadang pendengar dan juga Anda pemirsa serta Bapak Ibu yang saat sekarang ini panjenengan baru berada di kawasan Tugu Malioboro. Ini adalah destinasi wisata segudang berbagai macam produk UMKM, Diskranada dan lain sebagainya. Tentunya ada kuliner tidak ketinggalan. Makanya siang hari ini perwakilan dari SMK Ma'arif 1 Wates hadir di tengah-tengah panjenengan semuanya, menyapa Anda, bersama Anda dengan semangat yang kita bangun sehingga kita bisa bersama untuk mengisi hidup dan kehidupan kita masing-masing. Kita sambut dan tadi sudah diawali kebersamaan dengan hadroh yang ada di SMK Ma'arif 1 Wates dan nanti kita akan lebih tahu. Anda saya akan ajak untuk bersama-sama karena siang hari ini hadir di kawasan Tugu Malioboro Kepala Sekolah dari SMK Ma'arif 1 Wates yang terhormat Bapak Haji Rahmat Raharjo SPD MPD. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam Mas Hendra, sehat? Alhamdulillah, kabar sehat Pak Kepala? Alhamdulillah. Wah luar biasa, berapa bulan kita tidak berjumpa ternyata Bapak, wah tambah anom nih. Pak Suryani pun sangat muda sekali. Terima kasih Mas Hendra, juga tambah ganteng. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Pak, siang hari ini siswa-siswi terbaik yang ada di Kabupaten Kulon Progo dan bersama-sama belajar di SMK Ma'arif 1 Wates diajak oleh Pak Kepala untuk ada di tengah-tengah ribuan warga masyarakat yang melewati, menggunakan, melalui kawasan Tugu Malioboro tentunya dengan maskapai penerbangan. Apa ini yang menjadi penggalian dari Pak Kepala SMK Ma'arif 1 Wates? Monggo paring diko dulu Pak. Terima kasih Mas Hendra Jati. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Mega Suara Bandara Yogyakarta International Airport yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Yang kedua, tentu atas nama keluarga besar SMK Ma'arif 1 Wates kami mengucapkan selamat hari lahir, selamat hari jadi kepada PT Angkasa Pura. Kalau tidak salah yang ke-58. Wow, ya baik. Ini salam hormat kita Pak Kepala untuk Pak JM Angkasa Pura 1 dan untuk para punggawa yang ngasto di YA Kulon Progo. Salam hormat kami untuk Pak Pandu Pak. Iya.
Ya. Selanjutnya Mas Indra, kami memang membawa siswa-siswa kami terbaik nanti untuk bersama-sama dengan kita selama 2 jam ke depan. Ya. Pertama grup Hadroh SMK Ma'arif 1 Wates, kemudian nanti ada tari dan juga akustik dari siswa-siswa kami. Hari ini kreativitas dan ini apa ya? Satu nilai yang lain daripada KBM ternyata disajikan oleh siswa-siswa kepala. Ya, betul Mas Indra. Jadi kami di samping bertekad membawa sekolah ini menjadi, dan insya Allah sekarang sudah menjadi sekolah yang terbesar untuk SMK swasta di Kabupaten. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin yang ada di kawasan Tugu Malioboro. Kabar baik untuk penjenengan yang baru mirsani Mega Suara Kulon Progo channel YouTube serta Putar Java. Monggo dipun lajengaken Pak. Juga insya Allah kami akan selalu menjadi yang terbaik juga di Kabupaten Kulon Progo. Siswa-siswa yang kami bawa ini hanya sedikit mewakili dari jumlah 1045 siswa yang kita miliki. 1445? 1045. Oh 1045. Siswa. Iya. Mas Indra, ya. Tentu dengan jumlah siswa kami yang sedemikian besar, saya katakan tadi terbanyak untuk SMK swasta dan terbanyak kedua untuk SMK SMA negeri swasta di Kabupaten Kulon Progo ini. Tentu kita berharap bisa ikut andil lah terhadap keberadaan Bandara Yogyakarta International Airport ini. Dan tentu kami menyambut gembira juga keberadaan bandara yang sudah beroperasi luar biasa walaupun di tengah-tengah pandemi ini. Ya. Begitu Mas Indra. Ya, baik. Pak, yang menjadi menarik kita bersama sebagai warga Kulon Progo bangga. Karena di tengah-tengah berdirinya SMK Ma'arif 1 Wates ini ada bangunan yang megah yang menjadi jujukan jutawan atau jutaan begitu manusia yang ada di penjuru dunia. Lah, kebanggaan atau kira-kira tujuan didikannya SMK ini nanti bisa nggak ini Pak sambung dengan keberadaan bandara yang ada di Kulon Progo ini Pak Rahmat? Sangat-sangat bisa. Dan saya pikir ini kan keberadaan bandara YIA itu satu hal yang di luar pemikiran masyarakat Kulon Progo lah waktu itu ya. Kemudian sekarang baru awal saja sudah sangat terlihat sekali multiplier efeknya, dampaknya kepada masyarakat Kulon Progo. Dulu siapa sangka pada saatnya mau melihat pesawat dari dekat, siapa sangka di Kulon Progo mau ada bangunan berlantai-lantai misalnya hotel di depan sudah. Tentu sebagai masyarakat Kulon Progo, kami yang bergerak di bidang pendidikan ini harus bertekad tidak boleh menjadi masyarakat Kulon Progo ini hanya sebagai pendengar suara pesawat terbang saja atau melihat wira-wirinya, hiruk pikuknya yang hanya lewat di Kulon Progo. Tentu kita harus berperan aktif semua. Lah, untuk berperan aktif itu tentu tidak bisa kita hanya berpangku tangan, tetapi kita harus siapkan sumber daya manusia yang handal, sumber daya manusia yang hebat, yang nanti mampu bersaing. Dan betul-betul yang kita tawarkan adalah kompetensi untuk bisa bersama-sama membangun Kulon Progo lewat keberadaan bandara internasional ini. Dan satu Mas Indra, jauh hari sebelum bandara ini berdiri di sini, kami sudah menangkap, kami sudah saling kontak dengan Pak GM, General Manager Pak Pandu begitu. Di tahun 2016 itu sudah datang dan kita undang di sekolah kami. Beliau untuk mengisi materi berhadapan dengan siswa yang dinamai Angkasa Pura Mengajar waktu itu. Beliau waktu itu sudah memberikan motivasi yang luar biasa terhadap ketika itu kan rencana pendirian bandara, kemudian juga memberikan sosialisasi informasi termasuk prospek dari lulusan SMK di Kabupaten Kulon Progo khususnya SMK Ma'arif 1 Wates ini ketika nanti bandara ini sudah terwujud. Maka alhamdulillah sekali saat ini kita juga bersama-sama siswa bisa kesini begitu. Satu lagi Pak yang sudah kita antisipasi Mas Indra,
ketika bandara ini sudah mulai berdiri, kami juga bekerja sama dengan BP3 Curug. BP3 itu Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug. Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, kemudian iya. dengan dinas atau pemerintah daerah Kulon Progo, dinas tenaga kerja Kabupaten Kulon Progo itu kita menyelenggarakan dan tempatnya di sekolah kami berbagai macam pendidikan dan pelatihan kebandaraan bagi masyarakat Kulon Progo. Ketika itu diikuti oleh 632 masyarakat calon-calon tenaga kerja generasi muda baik di Kulon Progo bahkan DIY dan Jawa Tengah bahkan luar Jawa pun ada yang ikut. Kita berkolaborasi, kita menyediakan tempat dan fasilitas yang ada. Kemudian kita diklat anak-anak itu, termasuk alumni-alumni dan siswa-siswa SMK kita. Berbagai macam kompetensi. Dari yang ada di bandara tentunya, dari tiketing, ada pemadam kebakaran kebandaraan dan macam-macamnya. Itu Mas. Ya, Pak Kepala, yang menjadi menarik, apakah di sekolah SMK Ma'arif 1 Wates ini nanti akan membuka jenjang jurusan atau mata pelajaran yang tadi Pak Kepala sudah sampaikan, atau karena ini sudah ada Pak Rahman? Saat ini belum. Tetapi kompetensi atau jurusan yang kita miliki itu kan ada 5 ya. Kalau di kurikulum yang terbaru itu namanya konsentrasi keahlian. Yaitu konsentrasi keahlian. Atau jurusan lah kalau yang biasa terdengar begitu. Teknik kendaraan ringan otomotif itu tentang mobil. Kemudian teknik dan bisnis sepeda motor. Teknik instalasi tenaga listrik, teknik audio video, teknik komputer jaringan. Yang kesemua jurusan yang kami miliki itu ada potensi peluang. Dan di manapun kantor termasuk bandara ini semua membutuhkan kompetensi-kompetensi yang kita miliki. Dan buktinya saat ini alumni-alumni kami kita data itu yang bekerja di bandara ini sudah banyak sekali. Sudah banyak ya? Di bandara YIA ini Pak? Wah, selamat dong ya untuk alumni dari SMK Ma'arif 1 Wates ini. Ya Pak, namanya teknologi dan anak-anak muda sekarang itu kan sudah terbilang milenium. Betul. Seperti apa ini Pak Kepala bisa memberikan satu motivasi dan Pak Kepala bisa menarik begitu agar anak-anak ini nanti bisa mengikuti apa yang menjadi tujuan dari sekolah SMK Ma'arif Pak? Ya, tentu jurusan yang kita miliki juga pengelolaan baik manajemen, proses pembelajaran dan sebagainya di SMK Ma'arif 1 Wates ini sudah selalu kita update dan upgrade begitu sesuai dengan kebutuhan industri. Sehingga kalau kita semua masuk di SMK Ma'arif 1 Wates ini mungkin adik-adik orang tua yang satu saat pengen masuk di SMK Ma'arif 1 Wates ini bisa berkunjung. Jadi akan kita sajikan suasana wisata pendidikan teknologi sekaligus religi dan wisata pendidikan teknologi sekaligus religi. Hebat. Dan ini di Kulon Progo Pak ya? Di Kulon Progo. Dan tepatnya ada di Kota Wates Pak ya? Di tengah-tengah Kota Wates. Ini dan itu sekarang sudah terbukti Pak, Mas, karena SMK Ma'arif 1 Wates itu untuk jurusan teknik dan bisnis sepeda motor merupakan SMK pertama di zona Pulau Jawa, Sumatera dan Bali yang kedua di Indonesia yang menerapkan kurikulum Astra Honda internasional. Dan bengkel atau lab kami, laboratorium praktek kami juga mendapatkan sertifikat laboratorium terbaik se-Indonesia. Wow, berikan tepuk tangan Bapak Ibu, penjelasan yang ada di kawasan Tugu Malioboro. Dan lab kami juga tahun 2001 kemarin mendapatkan penghargaan sebagai laboratorium praktek teknik sepeda motor pertama di Indonesia yang menjadi tempat uji kompetensi terstandar Astra. Ini daya tarik untuk panjenengan Bapak Ibu ya, yang kagungan putra di SMP, nanti putra putri panjenengan
mau panjenengan sekolahkan silakan, Anda ikuti, jangan kemana-mana. Inilah SMK Ma'arif 1 Wates hadir di tengah-tengah panjenengan semuanya. Ya Pak, satu ketertarikan dari para orang tua mungkin, prioritas yang ada di SMK Ma'arif 1 selain Pak Kepala tadi sudah menyampaikan, ternyata hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik itu lembaga swasta maupun lembaga yang lain itu terjalin dan sudah sering melakukan kerjasama lanjutan tahunan begitu. Prioritas apa ini Pak? Jadi begini, kita mengelola dan menerima titipan anak-anak dari orang tua. Kemudian kita kelola dengan profesional, kita tentu penuh tanggung jawab dari awal sampai akhir, bahkan sampai lulus. Sehingga kerjasama yang kita lakukan di berbagai dengan berbagai industri, yang baru-baru ini juga dengan PT Daihatsu, Astra Internasional untuk mobil, kemudian dengan Microsoft dan sebagainya, kan dalam upaya bentuk tanggung jawab paripurna kita. Sehingga MOU yang kita lakukan itu di samping MOU proses pembelajaran, kurikulum dan sebagainya itu sampai kepada rekrutmen tamatan. Iya, betul. Ya, jadi kita salurkan juga dan diterima juga di perusahaan-perusahaan kerjasama itu, Mas Andri. Dan saat ini kalau tadi saya sampaikan, karena jurusan-jurusan kita itu juga mendapatkan penghargaan dari industri, dan industri ternyata juga membawa beberapa sekolah lain bahkan di Indonesia ini untuk selalu bersama. Misalnya Astra itu ya, dulu menginstruksikan dengan main dealer Astra se-Indonesia. Itu pernah dibawa ke SMK Ma'arif 1 Wates. Kemudian disampaikan, Ma'arif ini adalah yang pertama dan terbaik saat ini, ketika itu sudah sejak tahun 2012. Maka ketika akan ada SMK negeri maupun swasta se-Indonesia yang ingin kerjasama dengan PT Astra Honda Motor, silahkan berkunjung ke SMK Ma'arif 1 Wates dulu. Sehingga hampir semua sekolah negeri swasta yang punya jurusan TBSM yang kerjasama dengan Astra itu pernah ke SMK Ma'arif 1 Wates. Ini secara tidak langsung kita juga alhamdulillah bisa membantu pemerintah daerah dan masyarakat Kulon Progo mempromosikan juga potensi-potensi yang ada di Kulon Progo. Karena biasanya kalau berkunjung ke Ma'arif pasti nginepnya dulu kurang-kurang hotel, Mas. Karena insya Allah kemudian juga kita tawarkan paket-paket wisata yang ada. Keberadaan Bandara Internasional Jogja ini alhamdulillah nanti akan lebih mensupport lagi komunikasi dan bangunan jejaring kita dengan semua stakeholder dan perusahaan-perusahaan yang ada. Demikian. Sana kadang mendengar Mega Suara, radionya Kulon Progo, serta Anda pemirsa channel YouTube Mega Suara Kulon Progo, Putar Java yang saat sekarang ini Anda bersama kami. Ini adalah keluarga besar dari SMK Ma'arif 1 Wates. Dan saat sekarang ini kita di browsing, obrolan siang, obrolan singkat, kami selenggarakan langsung dari kawasan Tugu Malioboro, tepatnya panggung milik Java Connection, dan ini kerjasama Mega Suara radionya Kulon Progo dengan Java Connection mengelola kawasan wisata, destinasi wisata yang ada di Bandara IAIA Kulon Progo. Karena siang hari ini hadir dan bisa Anda persani di layar handphone Anda, layar TV Anda, atau panjenengan bisa mendengarkan melalui radio Mega Suara. Selain Kepala Sekolah SMK Ma'arif 1 Wates, siang hari ini juga hadir yang terhormat Pak Aris Suprapto ST. Ya, ini adalah wakil dari wakil Sapras ya Pak ya, Sapras ya. Oh ya, oke. Terus yang berikutnya hadir siang hari ini juga yang terhormat Bapak Prasetyo Wibowo STP SPD. Ya, selamat siang, assalamualaikum Pak Pras, luar biasa. Dan siang hari ini hadir juga ada Pak Bisri Mustafa SSN. Beliau adalah Waka Humas, Pak Bisri ya. Baik, nanti ketiganya juga akan saya ajak untuk bareng-bareng di browsing ini dan mengabarkan untuk panjenengan semuanya. Menapa malih panjenengan siang hari ini adalah orang tua yang kagungan putra-putri masih di SMP. Kebetulan anak Anda, putra-putri tercinta Anda nanti mau bersekolah di mana, panjenengan belum kagungan penggalian begitu, ini saatnya Anda harus mengikuti bersama SMK Ma'arif 1 Wates. Setelah
lagu yang akan dibawakan oleh siswa-siswi hadrah dari SMK Ma'arif Satu Atas. Kita akan kembali bersama narasumber dari SMK Ma'arif Satu Atas Kulon Progo setelah yang mau lewat berikut. Kullu mayyatika yawma tomi hayyal qaimama. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, kubul waton minal iman, walal taku minal girman, binadu alal waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, kubul waton minal iman, walal taku minal girman, binadu Indonesia biladi anta ulwanul fakhama, kullu mayyatika yawma tomi hayyal qaimama, kullu mayyatika yawma tomi hayyal qaimama. Waton ya lal waton, kubul waton minal iman, wala taku minal irman, inhadu ahlal waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, kubul waton minal iman, wala taku minal irman, inhadu ahlal waton. Indonesia miladi anta ulwanul fakhama, kullu mayyatika yawma tomi hayyal qaimama, kullu mayyatika yawma tomi hayyal
Bapak Ibu hadirin yang ada di kawasan Tugu Malioboro, Anda pengguna maskapai penerbangan yang melalui Kulon Progo, kami ucapkan selamat siang dan doa kami dari panggung kawasan Tugu Malioboro milik Java Connection sebagai tempat acara browsing obrolan siang kerja bareng Mega Suara Radionya Kulon Progo dengan Java Connection yang ada di Kulon Progo. Doa kami untuk panjenengan semuanya yang naik pesawat maupun turun dari pesawat selamat sampai tujuan. Kalau saat sekarang ini Anda masih mempunyai waktu sesaat saja, kita bareng-bareng dengan keluarga besar dari SMK Ma'arif 1 Wates Kulon Progo. Banyak informasi yang mungkin bisa Anda dapatkan. Terlebih lagi untuk panjenengan, keluarga besar, bapak, ibu, para orang tua yang saat sekarang ini anak Anda, putra putri terkasih Anda masih berada di SMP. Ini informasi yang bisa Anda dapatkan. Baik, kalau tadi sudah Anda saksikan, saya menjadi bangga mempunyai generasi religinya kuat, budaya seninya juga terangkat begitu. Artinya SMK Ma'arif 1 Wates Kulon Progo di bawah langsung oleh Kepala Sekolah Bapak Haji Rahmat Raharjo SPD MPDI bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dengan berbekal ilmu agama dan ada sentuhan nilai-nilai seni budaya adiluhung. Sekarang kita akan berbincang kembali. Kalau tadi sudah saya perkenalkan ke sana kadang dan juga Anda pemirsa channel YouTube Putra Java Mega Suara Radionya Kulon Progo, Pak Aris Suprapto ST. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Iya, kabar sehat Pak Arif? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Seperti tadi saya sudah matur ke Pak Kepala Sekolah, kesan panjenengan setelah panjenengan ada di tengah-tengah ribuan warga masyarakat yang ada di YIA Kulon Progo, apa ini Pak Arif? Luar biasa sekali. Ya. Jadi ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar dari YIA Kulon Progo. Begitu juga dengan Radio Mega Suara yang telah memberikan kesempatan kami, yang tentunya tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa ini adalah momentum kebersamaan dan juga kerjasama yang sudah terjalin selama ini. Jadi dari pihak Angkasa Pura maupun dari sekolah kita SMK Ma'arif 1 Wates. Ya, Pak Aris, kalau tadi Pak Kepala sudah banyak sekali mengabarkan ke kita dan juga pendengar Mega Suara Radionya Kulon Progo, keberadaan dan daya tarik serta tanggung jawab langsung secara pendidikan dari SMK Ma'arif 1 Wates. Sarpras itu biasanya menjadi pertimbangan bagi para orang tua wali murid. Seperti apa? Pak Aris bisa kabarkan untuk pendengar pemirsa channel YouTube yang ada di rumah Pak, monggo. Ya, betul sekali Pak. Jadi terkait dengan sarana prasarana seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa di tempat kami di sekolah SMK Ma'arif 1 Wates kami mempunyai gedung dan perkantoran lengkap, kemudian didukung juga dengan ruang kelas yang representatif, kemudian dengan lab dan bengkel yang sudah terstandarisasi oleh industri. Tentunya terstandarisasi industri ini meliputi dari jumlah peralatan yang sesuai dengan bidang kompetensi kalian maupun juga peralatan-peralatan yang selalu terupdate yang terkini, terutama untuk beberapa jurusan kami yang sudah melaksanakan kerjasama baik dengan AHM, kemudian juga dari PT Daihatsu Motor. Ini kami juga melengkapi fasilitas-fasilitas untuk praktek anak-anak dengan harapan bahwa mereka setelah nanti lulus ini benar-benar real nyata bahwa peralatan-peralatan yang ada di SMK Ma'arif 1 Wates ini benar-benar di industri sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan siswa mampu mengoptimalisasi dari lulusan-lulusan yang siap bekerja, siap berwirausaha dan tentunya juga siap untuk melanjutkan. Ya, Pak, sarana prasarana yang ada di SMK Ma'arif Wates, Pak Aris, melihat Wates sebagai ibu kotanya Kabupaten Kulon Progo, kalau boleh tahu kira-kira ini luas area di dalam siswa-siswi untuk belajar nyaman,
belajar tenang begitu, bisa penjenengan kabarkan? Jadi gini Bapak, untuk tempat kami untuk sarana prasarana, Ya. tentunya ini kami meliputi beberapa gedung dan lab tadi. Namun di program kurikulum yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa di SMK ada yang namanya program PKL, mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Bisri Mustafa selaku Mas Ubin. Tentunya siswa mempunyai kesempatan yang luas untuk belajar di industri. Tentunya nanti dalam waktu rentang praktek kerja lapangan tadi, siswa-siswa nanti akan lebih dikenalkan dan tentunya disiapkan betul untuk belajar di industri. Dengan harapan nanti setelah mereka lulus, ini mereka mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahlian dan mampu terserap di industri sesuai dengan bidang keahlian. Ya, Pak Aris, kalau tadi Pak Kepala banyak sekali mengabarkan ke kita dan pendengar serta pemirsa channel YouTube yang sekarang ini ada bersama kami. Dari sisi lab aja itu mungkin wali murid calon siswa-siswi yang nanti akan bersekolah di SMK Maarif 1 Wates sudah membayangkan berapa itu kira nanti kalau putra-putri menyekolahkan di SMK Maarif 1 Wates. Bisa kabarkan, ini ada fasilitas lab yang mungkin kalau kita lihat atau kita coba bandingkan dengan nominal rupiah kan tidak bisa ini kita bayangkan. Artinya M loh Mas. Seperti apa ini Pak Guru atau Mas Guru muda ini? Jadi gini Pak, untuk tempat kami terkait dengan sarana prasarana betul, jadi selain penambahan peralatan yang terupdate dari tentunya dari anggaran sekolah, namun kami juga terus bekerjasama dengan pemerintah Direktorat PSMK, tentunya meliputi dari beberapa program bantuan yang tentunya juga diliderkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan terutama tadi sudah disinggung terkait dengan program SMK Pusat Keunggulan, di mana di Pusat Keunggulan itu di bidang sarana prasarana adalah melengkapi perlengkapan standar industri. Yang diharapkan tentunya ini juga ada yang namanya monitoring dan evaluasi dari Direktorat PSMK bahwa untuk peralatan-peralatan yang harus standarisasi itu sudah sesuai dengan Permendikbud. Jadi seperti itu. Dan ini mengajak para pihak ya untuk mengadakan peralatan yang ada ya. Ya betul. Jadi tentunya tadi kalau sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah adalah jalinan kerjasama stakeholder yang meliputi dari industri maupun pemerintah setempat dan juga pemerintah pusat. Wah, menarik loh ya. Sana kadang Bapak Ibu panjenengan yang baru melintas, kami tidak tahu Anda dari mana. Kebetulan Anda sudah ada di kawasan Tugu Malioboro, pintu masuk dari kereta bandara, dan Anda sudah turun dari pesawat. Selamat untuk Anda. Doa kita Anda nanti bisa sampai tujuan, sampai rumah Anda, bertemu dengan seluruh keluarga di rumah. Dan ini adalah keluarga besar dari SMK Maarif 1 Wates Kulon Progo bebarengan dengan panjenengan, dan kita berada di kawasan Tugu Malioboro, Yogyakarta. Destinasi wisata baru yang ada di YIA Kulon Progo. Monggo, gunakan waktu Anda sambil Anda mendengarkan atau mirsani. Ini adalah para bapak, ibu guru dan juga siswa-siswi terbaiknya yang ada di SMK Maarif 1 Wates Tokso kita. Browsing obrolan singkat kita dari kawasan Tugu Malioboro. Baik, saya akan beralih ke Pak Bisri Mustafa SSN, Waka Humas. Ini yang ditunggu oleh pemirsa channel YouTube dan juga pendengar serta Anda yang baru melintas. PPDB sudah tidak lama lagi. Penerimaan siswa baru. Pak Bisri, kesiapan dari SMK Maarif 1 Wates seperti apa ini Pak? Monggo Pak Guru. Terima kasih. Saya selaku Wakahumas Subin mempersiapkan bagaimana trik-trik untuk merayu siswa-siswi SMP yang ada di Kulon Progo maupun di luar Kulon Progo, baik Purworejo,
Bantul maupun Sleman, bahkan di luar Jawa pun banyak yang tergiur masuk ke SMK kami. Ya, ya. Dengan strategi apa, Pak? Dengan Panjenengan? strategi penuh dengan kepercayaan Kepercayaan. ya terhadap bahwa sekolah kami sekolah yang penuh dedikasi yang tinggi. Ya, sisi-sisi agamanya prioritas serta nanti hasil dari didikan juga akan disalurkan untuk kerja, Pak ya. Nah, itu kepercayaan terhadap orang tua, wali murid, dedikasi tentang keagamaan itu, kultur budaya, kultur Islamnya kuat sekali sekolah kami. Ya, Pak Bisri, Ya, apakah ada strategi yang panjenengan bisa sampaikan ke pemirsa dan juga pendengar radio? Kalau Bapak Ibu ngeresake untuk menyekolahkan putra-putrinya ke SMK Ma'arif 1 Wates ini, caranya bagaimana, Pak Bisri? kita selalu berbagai sosialisasi di sosmed, datang langsung ke SMP ataupun ke alumni, bahkan ke orang tua yang sudah menyekolahkan ke sekolah kami. Ya, Pak Bisri, Ya. hubungan jenengan dalam hal ini sekolah. Walau tadi Pak Kepala, Pak Aris juga sudah menyampaikan ke pendengar, ke publik. Seperti apa ini, Pak? Kira-kira nanti ribuan siswa-siswi yang lulus dan ribuan siswa-siswi yang masih belajar ini bisa tersalur untuk dunia kerja. BKS seperti apa ini, Pak? Bursa kerja sekolahnya, Pak, ini, Pak Bisri. Ya, alhamdulillah untuk kerjasama kita dengan industri itu sudah terjalin kuat. Ya, Kemudian untuk sekolah siswa yang akan lulus itu bahkan ada yang sudah diterima di perusahaan-perusahaan bonafit. Jadi anak yang kelas 3 belum lulus bahkan sudah ada yang diterima. prestasi ya? Ya, prestasi. Oh, ya, baik. Pak, yang menjadi menarik lagi nih, siswa-siswi yang mau bersekolah di tempat panjenengan, apakah ada syarat khusus yang bisa disampaikan, Pak Bisri? Terkait untuk syarat khusus, yang jelas kalau sekolah kami karena sekolah teknologi, terutama kali tidak buta warna. Itu pertama kali yang ada. Syarat utama ya? Ya, syarat utama. Oh, iya, tidak iya. boleh buta warna. Ya. Terus berikutnya ada lagi, karena ini sekolah yang sangat sekali mengedepankan sisi kajian agama begitu. Apakah itu juga ada syarat-syarat prioritas dari situ, Pak? Ya, yang jelas tentang agama nomor 1 karena sekolah kita Ya. basicnya Islami. Ya. Terus nanti apakah orang tua wali datang ke sekolah atau bisa buka web atau menggunakan perangkat IT begitu, Pak Bisri? Ya, kita untuk pendaftaran siswa baru melalui web sekolah kami sudah ada, dan kebanyakan cerita-cerita dari alumni ataupun orang tua sudah pada tahu terkait dengan Sudah ya. proses Jaringan penerimaan siswa. kekeluargaan keluarga besar ada ya? Iya. Oh, ya. Baik, Pak Bisri. Ya. Ini yang menarik lagi nih, Pak. Kalau tadi di awal hingga nanti berakhir masih ada ini loh ya, nuansa seni. Tadi ada hadroh, ada seni tari sekar menoreh, dan nanti kita akan menyaksikan juga akustik dari SMK Ma'arif 1. Panjenengan sebagai kehumasan, orang tua wali murid ini merasa bangga atau ada penggalian yang lain ketika putra-putrinya bisa menyalurkan hobisnya, Pak? Alhamdulillah orang tua selalu percaya. Kemudian kebetulan saya juga jurusannya seni. Ya. Jadi bagaimana untuk mendidik anak selain hanya teknologi, namun di bidang seni juga kita kembangkan. Kemudian tentang kesenian-kesenian yang terkait dengan Islami kita kembangkan. Ya, Fokus ya. ke tentang keagamaan. Olahraga ada nggak, Pak? Ada selalu. Ada. Boleh Ya. disebutkan mungkin ini bagi Bapak Ibu yang kagungan putra? Alhamdulillah sekolah kami tentang olahraga
selalu terdepan, Ya. baik futsal ataupun sepak bola, selalu kita mendapatkan juara 1 ataupun juara 2 Ya. tingkat Kabupaten Kulon Progo. Ada prestasi ya dari Yes. putra-putri terbaik gitu ya? Iya, tiap tahun ada. Oh ya, baik. Tahan dulu Pak, saya akan ke Pak Prasetyo Wibowo STP SPD, Waka Kesiswaan. Assalamualaikum Pak Pras. Waalaikumsalam. Wow, luar biasa. Matur suwun Pak Pras. Ini semakin menarik dan kita masih berada di kawasan Tugu Malioboro bersama para pengguna maskapai penerbangan yang ada naik, ada yang naik atau sudah ada yang turun. Semoga doa kita untuk beliau-beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan selamat sampai tujuan. Begitu ya Pak Pras ya? Iya, Ya, betul. Pak, Waka Kesiswaan ini menjadi satu tantangan bagi Pak Waka ini. Karena dalam era milenium siswa itu kadangkala, mohon maaf ya, SMK SMA itu masih sangat labil. Sangat labil. Seperti apa ini Pak Waka memberikan bimbingan kepada putra-putri terbaiknya dari SMK Ma'arif 1 atas? Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas. Dari SMK Ma'arif 1 atas yang jelas kita mengedepankan pendidikan karakter, Pak. Pendidikan Ya. karakter. Jadi kita latih anak untuk disiplin. Ya. Berawal dari situ nanti diharapkan ke depan sudah memiliki tanggung jawab, kemudian kepedulian, Ya. kemudian untuk ke depan kita sudah mereka memiliki tujuan dan cita-cita setelah lulus dari SMK Ma'arif 1 atas. Oh, jadi dari Pak Waka sendiri secara person itu bisa bisa berkomunikasi gitu ya? Iya, Atau Mas. bagaimana panjenengan memberikan kiat kepada siswa-siswi? Di awal masuk itu Ah. kan kita selalu melaksanakan tes wawancara, Mas. Ada tes wawancara. Nah, itu mungkin yang tidak dilakukan di sekolah-sekolah lain. Iya, Nah, iya. dari tes wawancara itu kita kan bisa langsung menggali keinginan anak itu seperti apa. Iya, iya, Nah, iya. Dari situ kemudian kita arahkan anak-anak itu untuk 3 tahun ke depan itu mau seperti apa. Iya, iya. Ya, jadi mereka memiliki tujuan, kemudian berawal dari situ mereka memiliki kesadaran untuk maju, Yeah. mereka memiliki kesadaran untuk tidak yang aneh-aneh itu tadi dalam tanda kutip. Ya. Nah, dari situ diharapkan semua siswa yang ada di sekolah kami semuanya sudah benar-benar siswa yang bertanggung jawab, Ya. disiplin, Ya. kemudian nanti lulus bisa menjadi yang terbaik, bisa bersaing di dunia industri. Ya, Pak Waka, namanya anak Pak, itu kadang-kala kan tidak bisa setiap saat kita prediksi nih karakternya ya. Tidak bisa termonitor, apalagi ribuan loh ini siswa-siswi dari SMK Ma'arif 1 atas ini. Hubungan dengan pihak lain, dalam hal ini sekolah yang ada di wilayah Kulon Progo sendiri seperti apa Pak Waka? Artinya apabila ini siswa ini bisa saling berkomunikasi dengan sekolah lain, apakah ada aturan atau ada arahan untuk siswa-siswi dari SMK Ma'arif 1 atas Pak Waka? Kita punya wadah organisasi siswa, itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Iya. Kemudian dari situ kita juga menjalin hubungan dengan organisasi dengan sekolah lain. Iya, iya. Kita selalu berkomunikasi dengan perwakilan dari sekolah lain, misalnya OSIS di sekolah lain. Nah, dengan adanya komunikasi sering bertemu, Ya. diharapkan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Oke, jadi sudah ada proteksi dini ya untuk keberadaan putra-putri terbaik ini Pak ya. Iya, betul. Baik. Ya, matur suwun. Sekarang ke Pak Kepala Sekolah ini. Sebelum nanti kita saksikan kembali penampilan dari putra-putri siswa-siswi SMK Ma'arif 1 Wates. Program kedepannya ini Pak Kepala, seperti apa ini? Kalau tadi di awal Bapak sudah ngendiko, ternyata sudah ada gayung sambut, sudah ada kerjasama, apalagi mendatangkan
Pak GM-nya Angkasa Pura untuk memberikan kajian ilmu di SMK Ma'arif 1 Atas. Program kedepannya apa ini Pak? Pak Rahmat. Terima kasih. Kita tetap berkomitmen sampai kapanpun ini memberikan pelayanan prima dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dan sekitarnya yang sudah menyekolahkan putra-putrinya di SMK Ma'arif 1 Atas. Maka ke depan tentu kita akan terus secara berkesinambungan tanpa henti begitu memberikan pelayanan prima dengan selalu melengkapi sarana dan prasarana yang ada sesuai kebutuhan industri. Kita tahu sekarang yang namanya perkembangan teknologi informasi itu sangat bergerak cepat. Kalau sekolah, terutama sekolah kejuruan dan sebagainya itu tidak mau mengikuti perkembangan itu, maka niscaya akan tertinggal dan bisa jadi ketika nanti mereka lulus mencari pekerjaan sesuai dengan jurusannya sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang mereka dapat ketika di pembelajaran di sekolah begitu. Tentu ini kemudian juga akan terus secara berkesinambungan kita meningkatkan dan selalu memperbanyak kerjasama dengan berbagai macam industri, baik secara internasional, secara nasional maupun secara nasional. Itu. Kemudian tentu selalu update kurikulum, karena di industri terkait dengan yang saya sampaikan tadi, kurikulum tentu setiap saat bisa berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kurikulum di SMK tentu juga harus disesuaikan dengan kompetensi-kompetensi yang ada begitu ya. Kita saat ini sudah menjalin kerjasama dengan 135 industri. Maka kalau terkait dengan pertanyaan dengan Pak Bisri tadi, bagaimana dengan prospek lulusan begitu, kerjasama kita dengan industri itu diawali dari menyusun kurikulum bersama. Jadi kurikulum kita itu tidak disusun sendiri, tetapi kita duduk bersama dengan kebutuhan industri. pasar. Kebutuhan pasar industri itu maunya seperti apa, maka kita duduk bersama dengan industri. Kemudian kerjasama kita dari 135 industri tadi terkait dengan praktek kerja lapangan. Jadi praktek kerja lapangan di industri. Kemudian magang guru. Jadi guru-guru kita itu tidak cukup mereka berbekal dulu dari perguruan tinggi kemudian untuk ngajar, tetapi selama menjadi guru di SMK Ma'arif 1 Atas itu selalu kita linkkan, selalu kita upgrade ilmunya dengan industri. Sehingga yang praktek di lapangan itu tidak hanya siswa, tapi guru kami kejuruan itu juga kita wajibkan praktek di industri-industri begitu. Skillnya bisa berimbang ini. Iya betul, sehingga link and supermat ini betul-betul kita jaga. Kemudian juga kerjasama itu di bidang guru tamu. Jadi di samping kita kirim anak dan guru ke industri juga kita undang ke sekolah. Untuk Untuk memberikan pencerahan kepada siswa guru, kemudian untuk melihat bengkel lab kita, kemudian untuk menguji juga. Jadi anak-anak kita itu yang ngajar guru, kolaborasi dengan industri, tetapi nanti yang memberikan ujian akhir itu juga industri langsung. Kemudian yang terakhir rekrutmen alumni itu tadi. Itu Mas. Kemudian melengkapi yang disampaikan Pak Aris tadi, Mas Aris tadi, pertanyaan penjenengan itu kalau boleh saya tangkap begitu kan begini. Loh Pak Rahmat, SMK itu cerita katanya bengkelnya lengkap, peralatannya modern dan sebagainya. Lah itu terus biayanya berapa belinya, terus anak-anak itu membayarnya berapa begitu. Kalau yang Pak Kepala lebih afdal ya. Mas Indra begini. Ketika kita sudah niat mendirikan dan mengelola ini kan niat kita memang sudah mengabdi kepada masyarakat Kulon Progo untuk memberikan skill kejuruan. Di samping itu kita sadari betul bahwa kondisi masyarakat Kulon Progo, apalagi kemarin-kemarin sejak belum ada bandara dan sebagainya itu kan juga sebagian masih kalangan ekonomi menengah ke bawah. Betul. Itu bisa kita lihat juga dari sisi APBD Kulon Progo yang mungkin kalau dibandingkan dengan kabupaten kota
yang lain. Tetapi di satu sisi kita kan harus mampu mendongkrak potensi masyarakat ini lewat sumber daya anak-anak muda itu menjadi lebih bagus. Maka kalau kita kemudian hanya mengandalkan potensi masyarakat, kemudian kalau di sekolah itulah katakan biaya SPP dari komite dan sebagainya itu mungkin sampai sekian puluh tahun ke depan tidak akan mampu kita menyediakan atau menyajikan pendidikan yang terbaik di Kulon Progo seperti yang kita lakukan, bahkan sampai menjadi pusat studi banding seperti yang saya sampaikan. Karena yang studi banding ke tempat saya itu tidak hanya sekitar tadi kan, dari kawasan industri pun ke tempat kita, dari daerah-daerah yang lebih maju begitu, Jakarta, Kalimantan Timur dan sebagainya itu ke kita. Nah itu kan mustahil tidak akan mungkin kita lakukan kalau kita tidak melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Maka yang kita lakukan di samping tadi selalu menjalin MOU dengan stakeholder, kita juga jalin kerjasama dengan industri-industri standar nasional internasional tadi. Sehingga contoh kecil, kalau dulu sebelum kita kerjasama, perusahaan itu kalau menerima lulusan SMK itu kan merasa masih harus melatih lagi, masuk itu merasa masih mentah, harus di training lagi 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Saya waktu itu bertanya, lah kalau ini terus bedanya apa antara lulusan SMK dengan lulusan SMA? Begitu. Maka kemudian kita dekati perusahaan yang kita pertama, karena Astra itu dulu dari tahun 2012. Pak, mbok biaya training yang ketika lulusan SMK itu masuk di perusahaan penjenengan itu, biar tidak mindon gaweni, mbok penjenengan alihkan biaya itu ke CSR kalian atau biaya itu ke sekolah-sekolah. Sehingga bentuknya apa? Ya kerjasama, bisa diklat, bisa membantu pengadaan lab dan menguji dan sebagainya, sehingga ketika nanti anak-anak saya itu lulus kerja penjenengan sudah tidak usah susah payah training lagi. Training itu sudah di sekolah kami. SDM-nya terjamin. Maka alat kerjasama seperti itu tadi lengkap. Maka alat-alat yang kita miliki sekarang ini sudah betul-betul mirip sama, bahkan hal-hal tertentu lebih bagus dari industri. Karena kita sifatnya kan sebagai training center, sehingga anak kami itu misalnya jurusan TSN, jurusan TKR yang mobil itu, sekarang kalau pakai praktek di bengkel-bengkel itu sudah pakaiannya juga sudah sama, sudah mengerjakan pekerjaan yang sama dengan karyawan tetap, sudah tidak ragu lagi teman-teman itu. Begitu, Pak. Bagi warga masyarakat apalagi yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo ini, kan sering lihat papan nama ini SMK Ma'arif 1, SMK Ma'arif 2, SMK Ma'arif 3, bahkan ada SMK Ma'arif begitu. Pak, ini penting ini. Bagaimana ini caranya bagi Bapak Ibu, para orang tua, wali murid yang ada di SMP untuk menyekolahkan agar nanti menjadi sesuai yang diharapkan dari Pak Rahmat, Kepala Sekolah SMK Ma'arif 1 atas. Pembedanya apa toh ini, Pak? Betul ya. Di Kulon Progo ini ada 8 SMK Ma'arif, 1 SMA, 1 MA begitu. Saya katakan semua pengelolaan dari sisi manajemen itu sebenarnya satu naungan, satu yayasan. Semua baik, ya. Pengelolaan pendidikan karakter, pengelolaan prakteknya semua baik. Kemudian jurusannya berbeda-beda. Maka kita sajikan ya, kita sajikan biar masyarakat punya pilihan yang bermacam-macam terhadap SMK Ma'arif 1 atas. Hanya pembedanya memang diantaranya masalah jam terbang juga ya. Jam terbang, kemudian sumber daya dan sebagainya itu. Maka kemudian ya kita serahkan kepada masyarakat pilihan-pilihan itu. Kita banyak jurusan di berbagai SMK itu justru menyajikan pilihan yang lengkap kepada masyarakat, sehingga jangan ragulah bisa masuknya di SMK Ma'arif 1 atas, 2, 3, SMA atau yang di Temon, Nanggulan atau yang di Sentolo dan sebagainya. Prinsipnya karena kita di bawah satu yayasan atau lembaga. Jadi begini, sekalian saya sampaikan. Jadi Ma'arif itu adalah sekolah di bawah lembaga pendidikan Ma'arif NU. Lembaga pendidikan Ma'arif itu adalah departemennya Nahdlatul Ulama. Jadi kita di bawah payung besar Nahdlatul Ulama. Jadi
Departemen Pendidikan Nasionalnya NU itu ya lembaga pendidikan Ma'arif itu kemudian memayungi sekolah-sekolah dari tingkat SD, MP sampai SLTA kan begitu. Baik, silakan mendengar Mega Suara serta Anda pemirsa channel YouTube Mega Suara Kulon Progo Putra Java. Sebelum nanti closing statement dari Kepala Sekolah SMK Ma'arif 1 Wates, dan ada beberapa hal yang nanti masih akan disampaikan untuk melengkapi informasi biwara yang saat sekarang ini hadir ke ruang dengar, ruang Anda di dalam beraktivitas. Kita akan simak kembali alunan bersama Hadroh SMK Ma'arif 1 Wates, dan dilanjutkan nanti ada akustik yang akan dimainkan oleh siswa-siswi dari SMK Ma'arif 1 Wates setelah yang mau lewat berikut.
kasih. Baik, sana kadang pendengar Mega Suara, radionya Kulon Progo, serta Anda pemirsa channel YouTube Mega Suara Kulon Progo, Putra Java, luar biasa sekali penampilan dari siswa-siswi SMK Ma'arif 1 Wates. Berikan tepuk tangan untuk keluarga besar SMK Ma'arif 1 Wates. Sebagai penghujung acara, closing statement dari Kepala Sekolah SMK Ma'arif 1 Wates kepada Pak Haji Rahmat Praharjo, monggo Pak. Terima kasih Mas. SMK Ma'arif 1 Wates Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami hadir untuk memberikan solusi dan bukti kepada masyarakat Kulon Progo dan sekitarnya, bukan sekedar janji. Maka selama ini kami telah menyajikan berbagai macam prestasi di samping kerjasama industri yang nyata, begitu guru dan siswa kami juga selalu berprestasi dan kita selalu yang pertama di Kabupaten Kulon Progo ini. Misalnya di Kabupaten Kulon Progo kita juga satu-satunya SMK swasta yang selalu menerapkan dan bersertifikat standar mutu ISO. Terakhir sekarang 9001/2015. Kemudian siswa-siswa kami juga pada tahun 2021 kemarin juara 1 lomba kompetensi siswa tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta di tingkat nasional. Kemudian tahun 2019 kemarin kita juga juara 1 skill kontes Astra Honda Motor tingkat nasional, dan anak kita langsung menjadi rebutan perusahaan dan juga perguruan tinggi. Saat ini mereka masih melanjutkan studi di Politeknik Manufaktur Astra dengan biaya gratis, baik itu biaya kuliah maupun biaya hidup sampai lulus, dan ketika lulus nanti dijamin langsung bekerja di Astra. Di samping itu tahun 2019 kemarin anak kita juga lolos sebagai duta Indonesia, duta pelajar Indonesia ke Jepang. Kemudian di samping itu guru-guru kami juga juara 1 tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan mewakili tingkat nasional Olimpiade Guru Nasional untuk guru kewirausahaan. Dan alhamdulillah kami sendiri pernah juga mendapatkan penghargaan atau award dari Kito sebagai kepala sekolah hebat. Dan tahun 2021 kemarin alhamdulillah saya juga dinobatkan sebagai kepala sekolah berdedikasi dan berprestasi tingkat nasional khusus untuk lembaga pendidikan Ma'arif PBNU tingkat nasional. Di samping itu kita juga saat ini mungkin merupakan satu-satunya juga memiliki teaching factory yang melayani masyarakat umum, Mas Indra. Jadi bengkel sepeda motor kita di depan sekolah itu adalah bengkel terstandar Astra yang melayani masyarakat umum begitu, ya. Sehingga monggo siapapun ini bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir tahun 2021 ini alhamdulillah kita juga mendapatkan kepercayaan dari Direktorat Pendidikan Vokasi sebagai sekolah pusat keunggulan atau SMK PK, yang itu merupakan bagian dari 901 SMK se-Indonesia dari 16.000 lebih SMK negeri swasta di Indonesia. Dan dengan begitu insya Allah Bapak Ibu semua calon siswa wali murid mestinya tidak ada keraguan lagi untuk bersama-sama SMK Ma'arif 1 Wates untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMK Ma'arif 1 Wates. Insya Allah akan terjaga pendidikan, karakter, dan juga tentu kompetensinya, baik itu skill maupun soft skillnya. Dan insya Allah juga akan terjaga ya akhlak, dan itu saya pikir yang diimpi-impikan oleh setiap orang tua ya, mempunyai kompetensi yang lengkap dan tentu bisa
mendoakan orang tua dunia dan akhirat. Demikian Mas Indrajit, terima kasih. Baik, sana kadang pendengar Mega Suara, luar biasa segudang prestasi untuk SMK Ma'arif 1 Wates Kulon Progo. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu yang ada di kawasan Tugu, Malioboro. Wah, bangga sebagai warga Kulon Progo. Sekarang tinggal panjenengan semuanya, para ibu, bapak yang kagungan putra masih di SMP dan nanti akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau setingkat SMA maupun SMK, tinggal arahkan putra putri panjenengan untuk bisa bersekolah di SMK Ma'arif 1 Wates Prestasi, dan setelah sekolah bisa bekerja sesuai dari ilmu yang diterima bersama keluarga besar SMK Ma'arif 1 Wates. Ucapan terima kasih untuk Bapak Haji Rahmat Raharjo SPD MPD, luar biasa sebagai narasumber, dan juga Pak Aris Suprapto ST, luar biasa matur suwun. Ada Pak Prasetyo Wibowo STPE SPD ya, matur suwun. Ada Pak Bisri Mustafa SSN, terima kasih sekali sudah bisa rawuh di kawasan Tugu Malioboro, serta seluruh siswa-siswi, baik pengisi acara, baik seluruh siswa-siswi pemirsa channel YouTube dan juga pendengar Mega Suara radionya Kulon Progo. Saya Indra Jati mengucapkan terima kasih untuk Java Connection kerjasamanya dan juga YIA Kulon Progo. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Ingat prokes kesehatan karena COVID-19 belum berakhir. Penampilan terakhir dari akustik SMK Ma'arif 1 Wates. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Kotamu, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Terima kasih.